Oke, selamat malam. Kali ini kita menjelaskan aplikasi POS untuk sistem kasir, di mana sistem ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database-nya MySQL. Terdiri dari dua level akses, yaitu admin dan kasir. Kita langsung aja untuk login di akses admin terlebih dahulu untuk melihat fitur-fitur apa aja yang ada di dalamnya. Langsung aja login dengan username dan password yang sudah didaftarkan admin. Passwordnya juga admin. Kita tinggal masuk. Oke, langsung masuk ke halaman dashboard. Di halaman dashboard ini terdapat total produk, total transaksi hari ini, pelanggan aktif dan pendapatan di bulan ini. Ada grafiknya juga. Langsung kita buka di halaman master data. Yang pertama itu ada data produk. Jadi si admin atau pemilik itu bisa menginputkan data produk yang ada di toko mereka masing-masing. Misalnya di sini ada toko sembako ya. Jadi misalnya di sini ada beras premium, gula, mie goreng, dan minyak goreng. Dan tentunya juga setiap produk itu memiliki kategori masing-masing ya. Ada yang sembako, ada yang keperluan lainnya. Nah, misalnya kita coba inputkan salah satu produk ya. Jadi untuk prosesnya itu kita mungkin lengkapin dulu mulai dari kategori. Jadi kategori di sini kita lengkapin dulu semua kategori produknya apa aja, mulai dari sembako dan lain-lain. Selanjutnya kita inputkan satuannya, ada pieces, karung, kilogram dan lain-lain. Baru kita inputkan data produknya. Kita tinggal tambah data produk. Di sini kita masukin nama produknya, misalnya mie goreng sedap. Itu ya. Terus di sini kita pilihnya makanan ringan atau terus satuannya pieces, stoknya itu ada 100. Foto produknya bisa kita ambil dari Google ya, misalnya mie goreng sedap. Ini kita tinggal save aja ya, save aja gambarnya, atau terus kita masukkan ke sini. Oke, kita pilih gambarnya. Harga belinya harga modal ya, harga modal itu misalnya ada 3.000 dan harga jualnya itu 3.500 seperti itu. Dan keterangan produknya bisa dikosongkan. Kita simpan produk disimpan, otomatis dia masuk ke data produk ya. Kita bisa cari ya berdasarkan yang kita input barusan, yaitu mie. Nah, ini muncul mie goreng, stoknya 100 dan di sini ada harga jualnya 3.500. Nah, seperti itu untuk menginputkan data produknya. Data kategori itu berelasi, satuan itu berelasi. Kalau supplier ini tujuannya ketika ingin menginputkan data pembelian. Nah, di sini ada data pelanggan juga. Ya, pelanggannya kalau mau didaftarkan bisa di sini tambah data pelanggan. Nah, di sini inputin jenis kelamin, nomor HP, nama, dan alamat lengkap standar aja. Di sini untuk data admin, untuk login ya, login kasir dan login admin atau pemilik di setting di sini. Jadi misalnya nanti ada pegawai baru dengan akses kasir sebagai kasir, bisa kita daftarkan di sini, misalnya Rio 000, tinggal kita simpan. Nanti pegawai baru sudah bisa login di aplikasi kita menggunakan username dan password yang sudah kita daftarkan tadi. Nah, untuk data admin sendiri di sini atau pemilik itu bisa mengelola semua data ya. Jadi full akses mulai dari perencanaan, pembelian sampai dengan penjualan. Terus kita coba testing untuk proses penjualannya. Penjualan di kasir, kita langsung aja login ke kasir dengan username yang sudah kita buat tadi, Rio.
Rio 123 bukan 123 000. Oke, ini udah login kasir ya, Rio. Kita langsung masuk ke master data. Ini untuk data produk sama ya, jadi kasir hanya bisa mengakses data produk sama data pelanggan. Terus di data transaksi ada mau melakukan transaksi misalnya, tinggal inputkan data barangnya. Jadi di sini adalah form transaksinya, kita tinggal tambahkan misalnya pelanggannya opsional, bisa pilih iya atau tidak. Jadi kalau misalnya mau didaftarkan sebagai data pelanggan, boleh tinggal pilih data pelanggannya yang mana, bisa dicari juga Agus gitu. Kalau tidak juga bisa ditutup atau di skip, optional. Nah misalnya nanti pelanggan mau beli apa, misalnya mau beli mie sedap nih 3.500, pilih. Nah nih kita pilih 2 kali, kita klik 2 kali berarti 2 ya, tutup. Nah atau misalnya kita bisa juga gula, kita update di sini misalnya 2 kayak gitu, tinggal pilih, otomatis juga nanti akan nambah 2. Nah total di sini, total belanjanya itu ini sudah terakumulasi ya, 3.000 dikali 2 7.000, 12.000 dikali 2 24.000, nanti di total 7 tambah 24 totalnya 31.000. Terus uang bayarnya misalnya uangnya itu 50.000, maka kembaliannya akan langsung muncul sini 19.000. Ketika kita proses pembayaran, maka nanti masuk ke halaman print ya. Jadi ini bisa di print seperti ini atau bisa di save. Oke, selesai. Untuk yang masih error tadi itu nanti bisa diperbaiki ya, jadi tidak ada masalah. Setelah video ini langsung kita eksekusi pembenarannya. Selanjutnya di data riwayat penjualan. Nah riwayat pembelian tadi ketika sudah selesai itu nanti masuk ke sini di tanggal 5 Agustus selesai. Karena tidak ada pilih pelanggan, maka kosong. Jadi kita kalau pilih detail, muncul detail pembeliannya tadi apa aja, mie goreng sedap dan gula 2, totalnya sekian. Ini riwayat transaksinya. Kalau kita buka data produk, maka mie sedap tadi seharusnya stoknya sudah berkurang. Nah ini ya, jadi tadi stoknya 100 dikurang 2 menjadi 98. Nah itu untuk menu transaksi pembeliannya atau transaksi penjualannya. Jadi tinggal inputkan aja secara berkala jika ada transaksi yang ingin ditambahkan gitu. Kita masuk lagi ke halaman admin dengan username admin. Terus kita masuk ke laporan data penjualan sama ya, ini riwayatnya juga ya. Jadi admin bisa melihat riwayat transaksi yang dilakukan oleh kasir. Dan di sini ada data pembelian. Kita bisa inputkan data pembeliannya jika memang ada pembelian baru yang sudah dilakukan ke supplier misalnya. Jadi misalnya di sini pembelian ini otomatis ya, tinggal pilih suppliernya. Misalnya sales ada datang bawa barang atau misalnya habis belanja dari supermarket, tinggal inputkan aja. Di sini tinggal pilih. Kalau misalnya supplier belum ada, kita bisa tambahkan dulu di data supplier. Tambah data. Sini misalnya Jamtos. Nah ini 08 berapa, ini juga berapa, emailnya sebagai contoh alamat Jambi misal, toko sembako, ini contoh ya. Kita input, berhasil,
Sudah berhasil, kita masuk ke data pembelian. Kita tinggal tambah aja jika ada produk yang ingin kita beli, tinggal pilih suppliernya. Nih udah tertambah ya, pilih produknya, kita pilih juga misalnya tadi mie. Kita lihat kalau misalnya kita tambah 100, apakah stoknya juga akan bertambah. Jadi kita pilih 100, jadi ada barang mie goreng ya, kita tambah stoknya atau pembelian sebanyak 100. Bisa lebih dari 2 ya, bisa lebih dari ini, misalnya 1000, 100 juga, 1000 salah, nah, pilih. Bisa lebih dari 2 produk sekaligus transaksi atau sekaligus menginputkan data pembelian. Nah, ini total pembeliannya untuk stok di toko itu sebesar 10.300.000. Kita tinggal simpan pembeliannya. Maka nanti di sini akan muncul pada riwayat pembelian. Nih, jam tos, kita tinggal lihat detailnya apa aja. Jumlahnya 100 dan yang satu lagi jumlahnya 1000. Kita lihat di data produk, stoknya pastinya akan bertambah juga. Sini nih. Nah, ini bertambah 100 menjadi 198. Oke ya. Jadi jika ada pembelian maka stoknya bertambah, jika ada transaksi penjualan maka stoknya akan berkurang. Selanjutnya ini perencanaan ini sebagai fitur tambahan aja. Jadi ketika misalnya si owner ingin mencatat apa saja rencana pembeliannya yang takut kelupaan, bisa ditambahkan di sini. Nah, misalnya pilih lebih dari 1 produk, tinggal pilih stok mana sih yang sedikit nih gitu kan. Misalnya stok yang sedikit nanti tinggal dipilih aja, nanti masuk ke dalam list perencanaan. Nah, itu tinggal simpan perencanaan. Misalnya mau dibeli di minggu depan. Nah, di sini. Jadi kalau misalnya sudah dibeli ya bebas ya, mau dihapus atau dibiarin aja bisa. Jadi intinya sebagai catatan aja biar stok di toko itu tidak ada yang kosong. Laporan terakhir di sini ada laporan data produk, laporan penjualan, dan laporan pembelian. Contohnya untuk laporan penjualan kita bisa lihat keseluruhan di sini. Oke, ini data-datanya. Terus untuk ini nanti dibenerin juga ya, sepertinya ada yang masih error di sini. Terus di sini ada juga laporan data penjualan. Laporan data penjualan kita lihat ini sama tadi, penjualan juga. Laporan data pembelian ya seperti ini, nama produk dan lain-lain. Oke, mungkin itu aja kalau di laporan data produk. Ini riwayat laporan ya. Nah, ini seperti itu. Oke, mungkin itu aja fitur yang bisa saya jelaskan, semoga bisa dipahami. Jika ada yang ingin ditambahkan atau diinput atau misalnya ingin di custom fitur-fiturnya, silahkan hubungi nomor yang ada di bio. Dan untuk custom aplikasi lain sesuai dengan kebutuhan silahkan hubungi nomor review saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.